Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang konsep perubahan Indonesia dari sisi objek geografis. Sebelum menjelaskan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Okta Adelia Agatha, NPM 20144600329. Perkenalkan, nama saya Nadia Gading dengan NPM 20144600336. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kansa Aulia dengan NPM 20144600347 dari kelas A820. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep perubahan Indonesia dari sisi objek geografis. Konsep perubahan Indonesia dari sisi objek geografis yaitu perkembangan yang terus mendorong perubahan di Indonesia yang dipengaruhi oleh letak geografis. Semboyan bumi tak akan musnah merupakan pandangan yang menggambarkan bahwa dunia ini terus-menerus mengalami perubahan. Perubahan di bumi berlangsung terus-menerus, baik yang menyangkut keadaan alam maupun kehidupan umat manusia. Dengan konsep perubahan ini, ahli geografi menggambarkan apa yang berlaku di suatu wilayah tertentu pada saat ini. Hal itu merupakan hasil dari proses masa lalu yang berjalan cukup lama melalui aneka perubahan. Ada perubahan yang berlangsung dalam jangka pendek dan ada perubahan yang berlangsung dalam jangka panjang. Terhadap angka perubahan ini, dalam studi geografi harus diperhitungkan karena manusia juga melakukan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam kehidupannya sebagai tantangan atau tawaran untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya. Perubahan ini menyebabkan manusia berusaha menemukan penemuan-penemuan baru yang menggantungkan bagi kehidupannya. Macam objek geografis. Macam objek geografis terdiri atas dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Yang pertama yaitu objek material merupakan fenomena atau gejala yang terdapat dan terjadi di permukaan bumi yang terbentuk oleh unsur geosfer. Objek material ini secara umum dan luas meliputi litosfer atau lapisan keras atau lapisan terluar dari bumi, yaitu kulit bumi. Atmosfer atau lapisan udara, yaitu udara yang menyelimuti bumi. Hidrosfer atau lapisan air, yaitu air yang menyelubungi bumi. Pedosfer atau lapisan tanah, yaitu tanah atau unsur hara atau nutrisi yang menyelubungi bumi baik di darat maupun laut. Biosfer atau lapisan tempat hidup, yaitu makhluk hidup dan tumbuhan, hewan, dan manusia yang menyelubungi bumi. Antroposfer atau lapisan manusia, yaitu masyarakat dengan segala aktivitasnya yang menyelubungi bumi. Objek material geografi juga meliputi gejala yang terdapat dan terjadi di muka bumi, yaitu mengenai pemukiman desa, kota, pariwisata, daerah aliran sungai, bentuk lahan, benteng darat, sumber daya, industri, kependudukan, wilayah, iklim, tanah, air, dan segalanya. Yang kedua yaitu objek formal. Objek formal merupakan cara pandang dan cara berpikir terhadap objek material tersebut dari segi geografi, yaitu segi keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Oleh karena itu, geografi sebagai ilmu lebih dicirikan oleh objek formalnya dan metode pendekatan daripada objek materialnya. Segi keruangan. Objek formal mempelajari eksistensi ruang sebagai wadah mengakomodasi kegiatan manusia dalam menjelaskan fenomena geosfer. Pendekatan ini mendasarkan sudut pandangnya pada persamaan dan perbedaan struktur, pola,
dan proses dalam suatu ruang. Segi kelingkungan. Sudut pandang ini menekankan pada hubungan antara organisme hidup dan lingkungannya. Ada pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan dan pengaruh fenomena alam terhadap lingkungannya. Segi kewilayahan. Pada sudut pandang ini, objek formal dipelajari kesamaan dan perbedaannya antar wilayah dengan ciri khas. Pendekatan ini merupakan kombinasi antar sudut pandang keruangan dan lingkungan. Segi waktu, objek formal dipelajari dari segi perkembangan dari periode ke periode atau perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, contoh perubahan Indonesia dari sisi objek geografis. Dari objek material, yang pertama ada litosfer atau lapisan keras, yaitu fenomena gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik. Contohnya, gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta tahun 2006. Yang kedua ada atmosfer atau lapisan udara, yaitu fenomena perubahan musim yang terjadi di Indonesia, di mana ada dua musim, yang pertama musim kemarau dan penghujan. Nah, perubahan musim ini terjadi karena perubahan iklim pada atmosfer. Yang ketiga ada hidrosfer atau lapisan air. Contohnya fenomena danau tiga warna, yaitu Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Ketiga warna danau tersebut dapat berubah-ubah warnanya yang berbeda di setiap danaunya. Selanjutnya ada pedosfer atau lapisan tanah. Contohnya fenomena tanah longsor yang terjadi di Sumedang, Jawa Barat. Tanah longsor dapat terjadi karena air hujan yang membuat tanah menjadi longgar dan berat. Yang kelima ada biosfer atau lapisan tempat hidup. Contohnya fenomena persebaran flora dan fauna di Indonesia yang disebabkan oleh kondisi habitatnya yang mendukung. Dan yang terakhir ada antroposfer atau lapisan manusia. Contohnya fenomena yang dapat berupa aktivitas masyarakat seperti kelahiran, kematian, kemudian perpindahan penduduk, dan sebagainya. Di Indonesia, hal-hal tersebut selalu mengalami perubahan di setiap waktunya. Selanjutnya, objek formal. Yang pertama, dari segi keruangan atau spasial. Contohnya, fenomena terbentuknya Gunung Anak Krakatau yang disebabkan oleh erupsi besar dari Gunung Krakatau. Yang kedua, dari segi kelingkungan atau ekologi. Contohnya, fenomena peningkatan gas rumah kaca yang menjadi penyebab perubahan pada iklim. Nah, itu akan meningkatkan konsentrasi gas karbon dioksida. Nah, meningkatnya karbon dioksida pada atmosfer akan meningkatkan suhu bumi sehingga semakin banyak pula gelombang panas matahari yang dipantulkan bumi dan diserap oleh atmosfer. Atau bisa dikatakan panas matahari akan terperangkap di permukaan bumi. Kemudian dari segi kewilayahan atau regional. Contohnya fenomena urbanisasi. Urbanisasi sendiri merupakan perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari desa ke kota besar atau pusat pemerintahan. Perpindahan tersebut akan mengubah sifat atau cara hidup di suatu tempat. Dan yang terakhir dari segi waktu atau temporal. Contohnya fenomena perubahan garis pantai yang terjadi di pesisir Kabupaten Bantul pada tahun 2014 hingga 2019 yang mempengaruhi aktivitas di daerah pesisir tersebut seperti pemukiman warga dan aktivitas wisata. Sekian penjelasan materi tentang konsep perubahan Indonesia dari sisi objek geografis dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.